Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah rangkaian listrik teman 12, saya akan menjelaskan kelanjutan dari yang kemarin ya, tentang rangkaian RLC paralel. Materi kita kali ini yaitu resonansi. Resonansi ya, ini resonansi adalah suatu rangkaian RLC ini apabila reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif mempunyai nilai yang sama, maka ya antara nilai XL atau XC itu akan sama dengan 0 ya kalau dijumlahkan. Dimana jika hal itu terjadi, maka rangkaian tersebut akan bersifat resonansi. Nah, jadi seperti ini contohnya. Ini misalkan XC-nya 20, XL-nya 20. Maka nilai impedansinya dari rangkaian ini ya nilai resistansi itu sendiri, atau Z itu sama dengan R, sama dengan 10 ohm kalau di sini. Itu resonansi. Apa dampaknya Pak yang terjadi kalau itu terjadi resonansi, nanti akan kita bahas. Ada dua jenis secara umum itu, yaitu rangkaian resonansi secara seri, dan yang kedua nanti secara paralel. Ini yang seri dulu. Kondisi saat resonansi ini besarnya impedansi adalah paling minimum, jadi Z-nya itu paling minimum atau mendekati 0 tadi ya, sehingga nggak ada Z-nya, maka Z-nya itu ya nilai resistansi itu sendiri, dan arusnya menjadi maksimum. Karena nilai impedansinya minimum, maka arusnya akan maksimum sejalan dengan hukum Ohm, dimana hukum Ohm menyatakan bahwa arus itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan ya. Kalau hambatannya rendah, pasti arusnya juga akan besar. Kemudian frekuensi di mana saat terjadi arus maksimum atau resonansi dinamakan frekuensi resonansi, atau nanti disimbolkan dengan FO ya. Ini XL, ini XC, ini R. Kalau kita lihat diagram vektornya. Jadi nilai XL dan XC-nya sama, sehingga nilai impedansinya atau Z-nya itu sama dengan R-nya itu sendiri. Nah, ini persamaannya ya, bahwa frekuensi resonansi itu dapat dicari dengan persamaan 1/2pi akar LC ya. Ini dari mana munculnya persamaan ini nanti akan kita bahas di slide. Nah, ini contoh rangkaian resonansi dalam terhubung seri. Ini kan ada resistansi, ada induktansi, ada kapasitansi. Kalau kita lihat di sini bahwa apa itu XL atau reaktansi induktif itu kemarin rumusnya kan 2πfL ya. Sedangkan 2πf itu sendiri bisa kita gantikan dengan simbol omega ya. Jadi omega di sini nanti akan banyak kita gunakan, itu sama dengan 2πf ya. Nah, kemudian ini juga lah, kalau yang induktansi itu positif, kalau yang kapasitansi negatif, maka negatif J per omega C. Ini kan kalau di kapasitif kemarin 1/2πfC ya. Maka di sini juga sama, 1 ini 1 karena di atas dianggap tidak ada sama sekali, tidak ada sama C ya. Karena kapasitif selalu negatif, makanya di sini minus 1 per omega C. Oke. Langkah pertama yang harus kita cari untuk menentukan berapa sih frekuensi resonansi dari rangkaian ini ya, kita tentukan dulu impedansi totalnya atau Z total ya. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin di rangkaian seri dan paralel ya. Z total kalau dalam rangkaian ini maka bisa dicari Z total itu sama dengan R itu sendiri ya. Kan otomatis nilai resistansi ini ditambah reaktansi induktif ini ditambah reaktansi kapasitif ini itu menjadi resistansi total. Karena seri dijumlahkan. Maka Z total adalah R plus J omega L minus 1 per omega C ya. Karena kapasitansi dia negatif. Kemudian saat terjadi resonansi, itu
bahwa XL min XC itu harus sama dengan 0, itu syaratnya. Nah, dari situ omega L minus 1 per omega C itu sama dengan 0. Nah, ini bisa juga kita pindah ruas ini ya. Jadi yang 1 per omega C kita pindah ruas kanan, maka jadi positif. Maka omega L sama dengan 1 per omega C. Sehingga kalau seperti ini, dari sini kita sederhanakan omega kuadrat itu sama dengan 1 per LC ya. Ini kita tarik ke sini, kemudian ini kita ke sini. Biasa persamaan itu ya. Ini ya. Kemudian dari sini kita hilangkan kuadratnya di sini, maka di sini timbul akar ya. Kalau ini hilang maka timbul akar. Karena omega itu sendiri adalah 2πf, maka kalau 2π kita pindah ke sini maka jadi 1/2π ya. Sedangkan f-nya tinggal di sini. Kemudian untuk kompensasinya maka yang di sini harus kita akar, yang LC ini ya. Supaya kuadratnya hilang di sini harus kita akar. Maka dari itu frekuensi resonansinya ditentukan dengan persamaan 1/2π akar LC. Ya ini muncullah rumus seperti ini dari rangkaian seperti ini. Ya. Oke, ini berikutnya yang paralel. Karena ada seri, rangkaiannya banyak nanti. Ya, tapi pada dasarnya ada 2 seri dan paralel. Yang paralel nanti yang berkembang sangat banyak. Ini saat kondisi resonansi paralel di mana kalau paralel nanti IC itu sama dengan IL atau di sini ya. Karena paralel IC-nya ini sama dengan IL-nya ini. Karena apa? Karena XC sama dengan XL nilainya sama. Secara tidak langsung maka arus yang mengalir di kapasitansi di sini dan induktansi ini nilainya akan sama. Sehingga arus resultannya I-nya itu sama dengan IR. Oke, ini bentuk diagram vektornya ya. Nah, persamaannya bagaimana untuk paralel? Nah, paralel bentuknya seperti ini ya. Ini R, ini L-nya, ini C-nya. Maka, kalau kita menghitung kemarin bahwa menghitung hambatan total di dalam rangkaian paralel bisa menggunakan rumus ini kan ya. 1 per Z atau kalau dulu yang kemarin itu 1 per RT gitu ya. Sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2. Nah, ini misalkan ini R1, ini R2-nya ya. Kalau di sini bisa kita ganti bahwa 1 per Z total sesuai dengan rangkaian ini. Nah, atau Z totalnya sama dengan 1 per R ya. Dijumlahkan dengan 1 per J omega L ya. Ini nilai induktansinya. Terus kemudian yang ini 1 per min J omega C. Ini kapasitannya. Sehingga bisa seperti ini. 1 per J 1 per R min 1 per J omega L plus satunya hilang karena dibalik gitu ya. J omega C aja di sini. Sehingga kalau ini kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ya. Ini kita kelompokkan yang J dengan J yang imajiner ya. Ini yang real. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, pada saat terjadi resonansi ya ini. Omega C min omega L sama dengan 0. Ini syaratnya kan kemarin tadi itu bahwa untuk terjadi resonansi nilai reaktansi kapasitif harus sama dengan reaktansi induktif. Nah, maka omega C itu sama dengan 1 per omega L. Nah, omega kuadrat itu sama dengan ini kita pindah semua ke sini ya, sehingga dia di sini kuadrat. Kemudian yang C-nya kita pindah ke sini, maka omega kuadrat sama dengan 1 per akar LC. Sehingga kalau kita cari frekuensi resonansinya sama 1 per 2π per 1 per akar LC. Jadi resonansi dalam rangkaian seri dan paralel nilainya sama. Oke. Kemudian yang berikutnya resonansi paralel bercabang lah ya. Ini beda rangkaiannya. Ada nilai R-nya, ada nilai L-nya. Jadi di masing-masing ini ada nilai resonansinya. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya bahwa di rangkaian paralel bahwa untuk menyelesaikan ini langkahnya tetap sama. Di sini dicari dulu yang namanya impedansi totalnya atau Z totalnya. Nah, kalau seperti ini Z totalnya itu bisa dicari dengan ini ya. 1 per Z total itu sama dengan
1 per RL plus J omega L. Ya. Ini adalah Z1 ya. Kalau bisa kita kelompokkan di sini adalah Z1 RL plus J omega L ya. J omega L itu ini. Karena dia di seri ya. Kalau yang Z2-nya 1 per RC, di sini RC, ini C-nya min J per omega C ya. Karena kapasitansi dia negatif ya, negatif XC harusnya sama aja. Nah, sehingga kalau dari ini kemudian kita masukkan ke sini, kita selesaikan. Nah, di sini ya. Ini supaya nilai satunya itu hilang ya. Ya, nilai angka 1 ini hilang, maka ini kita kalikan dengan kebalikannya ini. Kalau ini tandanya positif, di sini negatif. Ya, sehingga nilai angka satunya hilang. Ini dengan ini kan sama aja, ini dikalikan 1 ya. Nah, ini dikalikan 1 sehingga tidak mengubah hasil. Di sini juga seperti itu. Ini kalau di sini positif, di sini negatif, di sini kita ganti positif. Maka faktor pengalinya seperti ini. Ya. Sehingga angka 1 di sini bisa hilang. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya disamakan penyebutnya ya. Nah, ini penyebut harus disamakan di sini ya. Ini juga sama kan ya. RL kuadrat omega L RC kuadrat plus 1 omega C kuadrat ya bla bla bla. Ini saya buka sama RL kuadrat plus omega L kuadrat itu yang ini, RC plus 1 per omega C kuadrat itu yang ini sama. Oke, sehingga kalau ini kita selesaikan dan seterusnya, maka didapatkan ini frekuensi resonansinya adalah 1 per 2pi akar LC akar L kuadrat dan seterusnya sampai ini ya. Ini aja yang kita gunakan nanti. Jadi kalau model rangkaian seperti tadi, persamaannya ini ya, kita tinggal pakai. Tentukan aja nilai-nilainya. Yang berikutnya juga ini rangkaian kombinasi sama juga. Nilai XL yang tahap pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai Z totalnya atau impedansi totalnya. Impedansi total sama di sini ada Z1 Z2 kan ya, sama. Maka Z1 di sini adalah R plus J omega L Z1. Nah, misalkan ini R plus J omega L, kemudian Z2-nya 1 per J omega C. Ini kapasitansi aja. Sehingga bisa ditentukan bahwa 1 per Z total sama dengan 1 per Z1 plus 1 per Z2. Ini Z1-nya, ini Z2-nya. Sehingga ketemulah nilai ini ya. Kemudian kita masukkan di sini, ya ini sama, supaya hilang satunya ini harus dikalikan dengan kebalikannya ini positif dan seterusnya. Nah, sampai ketemulah nilainya ini ya. Nah, sebelum nilai ini itu kita harus ingat masih sama seperti yang tadi, bahwa untuk terjadi resonansi itu impedansi reaktansi kapasitif dan induktif harus sama dengan 0. Saat resonansi ya ini omega C itu sama dengan omega L per R kuadrat plus omega kuadrat kalikan L kuadrat, sehingga ini syaratnya dia terjadi resonansi. Intinya apa? Di sini omega C harus sama dengan omega L sebenarnya ya. Karena di sini ada unsur resistornya ya di dalam rangkaian ini, maka muncullah di sini resistor di dalam perhitungan ini ya. Karena omega C-nya itu sendiri ya. Omega C itu sendiri adalah XC ya. Ini XC. Kemudian ini adalah Z1 ya. Nah, kalau kita lihat di sini Z1. Sehingga frekuensi resonansinya sama dengan ini ya. 1 per 2pi akar LC dan seterusnya. Ini jadi nanti lebih mudahnya kita nggak usah mempelajari yang ini ya, nggak apa-apa kalau kita mau belajar ini. Ini cara menurunkannya dari gambar menjadi persamaan ini. Tapi karena di sini sudah diketahui, maka kalau gambarnya seperti ini, nanti rumusnya langsung aja kita pakai ini. Ya. Jadi kalau di soal tinggal diidentifikasi gambarnya seperti apa, kemudian
rumusnya seperti apa ya. Ini rangkaian kombinasi 2 berbeda ya. Kalau tadi di sini adalah R dengan C, kemudian di sini R dengan C, kalau tadi R dengan L ya. Kemudian yang diparalelkan adalah L di sini, kalau yang tadi C, sehingga persamaannya juga beda. Nah, ini juga seperti itu. Kalau ada rangkaian seperti ini untuk lebih cepat ya, rangkaian seperti ini, maka frekuensi resonansinya persamaannya ini aja langsung ya, tinggal mengganti nilai, masukkan nilai-nilainya saja. Ini rangkaian kombinasi 3 ya. Saat resonansi ya, ini saat resonansi, maka XL dan XC itu sama dengan nilainya sama, sehingga impedansinya 0 di sini. Nah, ini juga Z1 sama dengan J omega L plus 1 per J omega C. Ini ya Z1, kemudian Z2 nya R murni, sehingga kalau dicari seperti ini, nah, dimasukkan ya, jadinya seperti ini. Syarat terjadinya resonansi ya itu tadi, XL dan XC nya sama, sehingga nilainya 0. Nah, di sini menarik bahwa pada saat terjadi resonansi, maka frekuensi resonansinya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini jika sama, maka R-nya atau impedansinya sangat kecil ya. Impedansinya sangat kecil ya, maka di sini seolah-olah dia terhubung singkat, sehingga frekuensi tidak ada. Jadi rangkaian seperti ini sangat jarang sekali terjadi ya. Kalau terjadi resonansi rangkaian seperti ini, XL dan XC-nya sama, maka frekuensinya akan menjadi 0 karena ini terhubung singkat di sini, sehingga tidak ada arus dan tegangan di sini yang mengalir. Karena di sini dengan di sini nilai sama, sehingga saling meniadakan. Maka di sini frekuensi resonansinya, kalau bentuk rangkaiannya seperti ini, dia terjadi resonansi, maka frekuensi resonansinya pasti 0. Ini rangkaian kombinasi 4 beda. Ini kombinasi seri dan paralel. Ini yang cabang 3 ya. Di samping 2 ada cabang 3. Caranya sama, mau cabang 3, 4, nanti prosedurnya adalah menentukan dulu impedansi totalnya. Setelah itu menentukan dulu syarat dia terjadi resonansi itu kondisinya seperti apa ya. Yang ini ya. Yang intinya pada saat XL sama dengan XC itu terjadi resonansi, sehingga bisa kita cari persamaannya. Ini jadi kalau bentuk rangkaian seperti ini langsung aja diambil rumusnya seperti ini. Jadi nggak perlu ngitung lagi. Kecuali tidak ada di contoh ini ya, penjelasan ini. Nah, ini contoh soal ya. Suatu rangkaian LLC seri ya, dengan R-nya 50 ohm, L-nya 0,05 Henry, C-nya 20 mikrofarad, terpasang dengan tegangan 100 volt, 100 sudut 0 derajat volt, frekuensi variabel. Pada frekuensi berapa tegangan inductor mencapai maksimum? Nah, kalau tegangan inductornya dia berada di maksimum, maka di situ arusnya akan maksimum juga ya. Karena arusnya maksimum, maka di situ Z-nya adalah minimum ya. Kalau Z-nya minimum, pasti di situ terjadi resonansi. Nah, itu dicari dari frekuensi resonansi, karena dia di sini cuma seri aja ya. RLC ya, kalau kita gambarkan seperti yang contoh soal nomor 1 tadi ya, dasarnya. Maka rumusnya bisa kita pakai ini aja, 1 per 2pi akar LC, rumus dasarnya ini. Sehingga dimasukkan aja nilainya. Jangan lupa ini di standarkan satuannya ya. Kalau di sini mikrofarad harus jadi farad. Sehingga ketemulah ini. Terus yang berikutnya, berapakah tegangan induktor? Tegangan induktor itu atau VL pada saat terjadi resonansi itu Z sama dengan R, maka I-nya itu sama dengan V per Z-nya atau V per R ya. R-nya berapa? 50. V-nya 100, ini 52 dengan sudut 0. Maka VL, karena dia di sini seri, nah, seri tegangannya berbeda di masing-masing komponen. Sehingga kalau kita bisa menentukan I-nya ini kan I-nya I dikali dengan XL-nya. Jadi XL itu sama dengan
I dikalikan atau di sini V ya, V sama dengan I dikalikan XL. VL itu I dikalikan XL. Maka di sini adalah I-nya adalah 2 dengan sudut itu, kemudian XL-nya dicari ya, 2πfL ya. Kalau di sini masih Henry ya, Anda cari dulu 2πfL. Nah, 2πfL ini nanti bisa dicari dengan frekuensi adalah frekuensi ini ya. Frekuensinya pakai frekuensi ini, frekuensi resonansi. Sehingga ketemulah nilai ini. Kenapa sudutnya di sini 90? Karena dia induktansi. Kalau induktansi itu sudutnya 90 ya. Karena ini dianggap ideal. Oke, sehingga ketemulah tegangan di induktansi itu adalah, atau VL itu adalah 100 sudut 90 derajat. Nah, ini persamaan biasa. Nah, ini yang berikutnya pada saat terjadi resonansi, tegangan terpasang pada rangkaian RLC seri, ini masih seri juga, V-nya ini menghasilkan arusnya ini ya. Jika L-nya ini, tentukan nilai R dan C. Nah, ini jawabannya adalah Z. Pertama cari dulu Z. Z sama dengan V per I ya. V-nya berapa? Oh, V-nya ini. Ya. Ini nggak diabaikan aja. Ini apa? Ini menandakan bentuknya. Bentuknya adalah sinus. Sin 500T. Dia diambil pada saat T-nya 500 sampling. Plus ini menandakan sudutnya, dia sudut 30 derajat. Ya. Maka penulisannya seperti ini. Jadi jangan bingung, ini bentuk penulisan yang lain. Karena biasanya kita menuliskan kan seperti ini ya, 70,07 sudut 30 derajat. Lah ini bentuknya 70,07 sin 500T plus 30 derajat. Ya. Ini berbeda. Ini sama sebenarnya, ini dengan ini sama, beda penulisan. Kemudian I-nya ini ya, I-nya juga sama ya, 30 juga ketinggalan sudut fasanya ya. Maka bedaan ini jadi seperti ini. Nah, ini sama-sama bisa coret ya. Kalau sama di sini karena pembagian dia dikurangi ya, 30 dikurangi 30 0, maka di sini tinggal dibagi aja, 70 dibagi 2 sama 2,8 ketemunya 25 R-nya, sehingga R-nya 25. Karena di sini terjadi resonansi, maka Z-nya itu sama dengan R-nya. Sudutnya berapa? 0. Kenapa? Karena dia resonansi ya. Makanya di sini sama. Oke. Kemudian frekuensi resonansinya sama ya, karena seri 1 per 2pi akar LC, maka tinggal dimasukkan aja besarannya tadi ya. R-nya ketemu, terus C-nya di sini belum ya, C-nya itu bisa dicari dengan persamaan ini karena frekuensinya sudah ini, C-nya sama dengan ini ya. Di sini frekuensinya sudah ketemu belum? Nah, frekuensinya 1 per 2 PLC, maka omega C sama dengan PLC, maka C sama dengan 1 per omega kuadrat kalikan L, maka 1 per 500 kali 0,5 sama dengan 8 mikrofarad ya. Oke, mungkin itu. Kemudian yang ketiga, ini tinggal diidentifikasi aja sebenarnya bentuknya tadi ya. Bentuknya ini masuk di kategori rangkaian kombinasi keberapa, kemudian tinggal diambil rumusnya aja, kemudian dimasukkan angka-angkanya, pasti ketemu. Nah, ini latihannya nanti coba Anda kerjakan. Di sini ada yang hampir sama dengan contoh tadi ya, ini. Kemudian yang kedua ini, ini diidentifikasi masuk di nomor berapa. Ini yang membedakan di sini supaya ngerjakan sendiri-sendiri. Ini ada nomor absennya, di ada nomor absennya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.